Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas tentang bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Mungkin saya akan menjelaskan dari sisi yang agak berbeda ya dari ustadz-ustadz kebanyakan. Kalau kita bisa serius di bulan Ramadan ini dengan beribadah, ya, insya Allah masalah-masalah kita yang tahun ini sulit itu biasanya selesai. Makanya itu kita harus memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah dan juga menjaga diri. Ramadan ini yang pertama sekali adalah manfaatnya adalah bentuk pembaharuan iman. Jadi ketika kita menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan, maka ini kita menjalankan seruan sebagai orang beriman. Dan ini adalah bentuk pembaharuan iman. Lalu kutiba alaikumusiyam, ada suatu bentuk kewajiban kepada Allah. Jadi bukan sunnah ya, tapi puasa di bulan Ramadan ini sebagai kewajiban. Kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi ayatnya ini kita diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita, sebelum kamu ya. Maksudnya adalah puasa ini adalah menjadi syariatnya umat Islam yang sekarang, juga umat-umat terdahulu. Atau disebut dengan syar'i man qablana. Jadi syariat umat-umat sebelum kita. Nah, jadi zaman dulu itu sebelum Islam masuk, semua umat beragama itu sudah menjalankan puasa. Jadi Nasrani ada puasanya, Yahudi ada puasanya, bahkan agama seperti Hindu, Buddha, atau agama-agama seperti Zoroaster itu ada puasanya. Jadi diwajibkan puasa ini. Hanya saja kita ada syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu pada bulan Ramadan ini. Nah kemudian la'alakum tatakun, ya kan, agar kamu bertakwa. Arti tujuannya adalah kita bertakwa. Jadi kita ini adalah latihan sebenarnya pembaharuan iman dan menjalankan syariat Nabi Muhammad dan juga syariat sebagaimana syariat-syariat umat terdahulu agar kita bertakwa. Nah, takwa di sini ada dua. Takwa itu kan artinya memelihara. Memelihara itu memelihara jasmani dan juga memelihara secara rohani. Jadi kalau dikatakan bahwa sumu tasihu, jadi berpuasalah maka kamu akan sehat. Maka kalau kita puasa itu kita akan sehat secara fisik ya. Karena ada detoksifikasi kan. Jadi darah-darah kita yang kotor ya itu dibersihkan. Lalu alat pencernaan kita yang mungkin kotor, usus kita kotor itu dibersihkan. Karena penyebab sakit jantung, kanker, dan segala macamnya, ginjal, itu karena usus kita ini kotor. Maka harus dibersihkan. Nah, salah satu cara membersihkannya dengan berpuasa. Jadi berpuasa maka kamu akan sehat. Kemudian juga memelihara diri secara jasmani, juga memelihara diri secara rohani. Nah, kita dilatih untuk lebih bersikap sabar. Kita akan menunggu bagaimana kita menahan lapar dari azan subuh ya sampai maghrib. Nah, kita dilatih untuk sabar menahan lapar, sabar menahan haus, bahkan menahan syahwat kita yang lainnya. Kemudian juga kita diajarkan untuk sabar dalam bersikap. Jadi kita tidak boleh marah-marah nih selama puasa. Tidak boleh ketika di jalan emosi lalu kita membentak orang, memusuhi orang. Nah itu tidak boleh. Jadi benar-benar kita dilatih untuk sabar. Nah kalau kita bisa sabar ini, maka kita akan mendapatkan pahalanya puasa. Karena banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena dia tidak sabar, ya. Karena dia gibah, sehingga dia hanya mendapatkan lapar dan haus dan tidak mendapatkan yang namanya pahala puasa itu. Pertama sabar, yang kedua kita menjaga lisan kita agar tidak gibah. Gibah itu bergosip ya, membicarakan kejelekan orang, membicarakan aib orang itu. Jadi kita harus hindari itu. Juga telinga kita nih, jangan sampai mendengarkan gibah juga. Jadi jangan nonton tuh namanya infotainment, jangan nonton cerita-cerita lambe turah ya, sehingga kita mendengarkan gosip-gosip orang, mendengarkan aib-aib orang gitu.
hindari selama bulan Ramadan ini membicarakan atau mendengarkan aib-aib orang. Lalu kita juga menjaga mata kita, jangan sampai kita nonton film porno, jangan sampai kita melihat video-video seksi ya di TikTok, di Instagram. Itu benar-benar kita jaga pandangan kita selama bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar hati kita bersih. Jadi kalau kita bisa menjaga lubang hawa nafsu yang ada di diri kita, maka mata hati kita akan terbuka, akan bersih gitu. Kita akan sampai ke tingkatan takwa. Jadi jangan hanya kita sibuk dengan amal-amal ya, sudah tadarus, khatam Quran ya kan, 2 kali 3 kali, tapi gibah lah masih lanjut. Tarawih setiap hari ya kan, tiap malam tarawih ya, berjamaah di masjid atau sendirian, tapi gibah masih berlanjut, marah-marah masih berlanjut ya kan, membentak-bentak orang masih berlanjut. Nah itu kita hanya dapat lapar haus pahala ibadah, tapi pahala puasanya ini kurang itu. Jadi ada suatu hal yang rugi lah. Maka kalau kita bisa benar-benar berpuasa dengan baik di bulan Ramadan ini, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah yang dilipat gandakan, tapi kita juga mampu menjaga diri kita nih, benar-benar takwa secara jasmani dan rohani, maka kita akan menjadi tingkatan takwa. Ketika kita sampai tingkatan takwa, maka kita akan dibukakan jalan keluar. Jadi orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Dan juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi kalau kita punya banyak masalah tahun ini, di bulan Ramadan inilah adalah solusinya. Solusinya adalah kita harus sampai pada derajat ketakwaan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga diri kita, menjaga emosi kita, menjaga kesabaran kita, menjaga lisan kita, menjaga kedua telinga kita, kedua mata kita, bahkan kedua tangan kita. Jauhkan dari hal-hal yang bermaksiat, jauhkan dari maksiat, dan jauhkan dari hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, baru kita akan sampai ke tingkatan derajat takwa. Ketika kita sudah sampai pada derajat takwa, maka setiap masalah hidup kita yang rumit, yang ruwet, itu bisa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau rezeki kita sempit, itu akan diluaskan, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.